Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu walhamdulillahi alladzi qad amarana bil ittihadi wat ta'awun wa nahana an tafarruqi wa tanazu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Faya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah wattiba'i sunnah wajtanibul bid'ah wal istiqamah kama qala salaful ummah tibqan biqaulihi ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti' wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Qila wa may ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Wa qala ihris ala ma yanfa'uka rawahu Muslim. Saudaraku seiman, nama Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat Masjid Baitur Rahman yang dirahmati oleh Allah. Syukur alhamdulillah. Hingga hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita kekuatan, kesehatan, kesempatan, ilmu, umur, waktu, rizki, nikmat yang besar dan nikmat yang terbesar. Terutama ditakdirkannya kita oleh Allah dalam Islam dan iman. Dan ini adalah tekad awal untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah nyatakan di dalam firman-Nya surat Thaha surat yang ke-20 ayat yang ke-47. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wassalamu ala man ittaba'al huda. Wassalamu ala man ittaba'al huda. Keselamatan itu Allah akan curahkan, limpahkan, berikan bagi orang-orang yang mengikuti petunjuk hidayah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu doa pinta kita semoga hati, iman, ibadah, akhlak dan ilmu yang Allah berikan kepada kita hendaknya menjadikan kita bisa lebih baik daripada hari-hari sebelumnya, bisa memberikan kebaikan dan manfaat yang banyak pula untuk diri, keluarga, teman, sahabat, saudara, tetangga dan orang lain. Dan tentunya dengan semangat fastabiqul khairat, berlomba-lomba di banyak kebaikan dan dengan istiqomah, insya Allah akhir kehidupan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga Allah selalu curahkan, limpahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan, mengajarkan istilah Islam dengan sempurna, rahmatan lil alamin. Sebagai khatim nak mengingatkan buat diri pribadi, semoga bermanfaat pula untuk jamaah sekalian dalam rangka menjalankan firman Allah, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, dan tetaplah memberikan nasihat peringatan karena sesungguhnya nasihat peringatan itu akan bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Marilah senantiasa kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di kolong langit ini tidak ada manusia yang mulia atau dimuliakan oleh Allah. Jika ada manusia yang mulia dimuliakan oleh Allah bukan karena pangkat jabatan dan kedudukannya, apalagi pangkat jabatan kedudukan yang didapatkan dengan cara curang, dengan zalim, dengan menipu,
Kemudian setelah menjadi pemimpin, pejabat, aparat, tidak jujur, tidak amanah, malah membuat susah sengsara umat dan rakyat, maka kedudukan jabatan seperti ini kelak di akhirat akan menjadikan dia mendapatkan azab yang berat di sisi Allah, kecuali dia sebelum mati bertaubat. Orang yang mulai dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan karena gelar pendidikannya, bukan karena umur, suku, kulit dan bangsanya, juga bukan karena nasabnya. Nasabnya, orang tuanya, kakek datuknya baik, tapi kalau perilakunya, akhlaknya tidak baik, tidak berpengaruh sama sekali. Dan Rasulullah menegaskan seperti sabdanya, sekiranya Fatimah binti Muhammad mencuri, maka akan aku potong tangannya. La fadlun, tidak ada keutamaan Arab atau bukan Arab, Quraisy ataupun bukan Quraisy, kulit hitam ataupun kulit putih ataupun kulit coklat. Tapi yang menjadi pembeda di sisi Allah, yang menjadi kemuliaan seseorang adalah karena keimanan dan ketakwaannya kepada Allah. Inna akramakum indallahi adzaqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang bertakwa. Kemudian salah satu sifat seorang muslim mukmin yang baik adalah yang senantiasa mengintrospeksi diri terhadap apa yang telah dilakukan, yang sedang dilakukan, dan yang akan dilakukan. Sehingga bertambahnya umur, berlalunya waktu dan hari, bergantinya bulan dan tahun, maka hendaknya bertambah pula meningkat ibadahnya, cintanya, syukurnya, takarubnya kepada Allah. Kita akan menjadi hamba-hamba Allah yang rabihun, hamba-hamba Allah yang beruntung, manakala kita mampu menjadikan hari ini kita lebih baik dari hari kemarin, hari esok lebih baik daripada hari ini. Saudaraku seiman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Coba kita renungkan dan kita perhatikan, ada 4 dosa yang ancamannya langsung Allah nyatakan, yaitu dengan neraka sakor. Neraka sakor itu adalah neraka yang membakar sekujur tubuh sampai tulang belulang menghangus, dan kalau sudah hangus akan dikembalikan lagi, dan itulah istirahatnya, kemudian disiksa lagi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Mudaththir, surat yang ke-74 ayat yang ke-42 sampai ayat yang ke-47. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin wa kunna nakhudhu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atanal yaqin. Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka sakor? Mereka menjawab, lam nakum minal musallin. Yang pertama adalah orang yang tidak sholat. Dan untuk kita bukan orang yang gak sholat, tapi jangan sampai kita termasuk orang yang mengabaikan sholat. Yang kedua, orang yang kikir, orang yang tidak peduli, orang yang tidak mau menyantuni fakir miskin kaum du'afa. Dan orang yang tidak peduli dengan fakir miskin kaum du'afa, tidak peduli dengan pemurtadan, tidak peduli dengan dakwah dan dengan ibadah, dengan syiar Islam, dia pun tergolong orang yang kikir dan digolongkan pendusta agama. Dan yang ketiga adalah orang yang suka berkata-kata batil. Dan ingat, dari lidah ini setidak-tidaknya bisa menyebabkan 15 dosa, bahkan lebih. Dan yang keempat adalah orang yang mendustakan adanya akhirat, yang dia sampai mati dia tidak taubat. Maka orang inilah yang diancam oleh Allah dengan, yaitu akan menjadi penghuni neraka sakor. Satu orang yang tidak sholat. Untuk kita pastikan jamaah sekalian, jangan sampai kita sholat bertahun-tahun tapi sholat kita belum sampai sholat yang dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Coba kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala tentang sholat dari surat Maryam
Surat yang ke-19 ayat yang ke-59 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa khalafa min ba'dihim khalfun a'dha'u shalah wa tabu'u syahawat fa sawfa yalqauna ghayya. Maka akan datanglah pengganti yang buruk, yang mengabaikan salat, yang memperturutkan hawa nafsu yang rendah, maka mereka pasti akan menemui kesesatan. Ayat yang mulia ini dijelaskan oleh sahabat Ibnu Abbas, sepupunya Rasulullah, dengan mengatakan, sungguh yang dimaksudkan dengan ayat yang mulia ini adalah barang siapa yang dengan sengaja suka menunda-nunda mengakhir-akhirkan sholatnya, maka dia digolongkan orang yang telah berbuat maksiat dan dosa kepada Allah. Kita sebagai orang tua pastikan anak-anak kita disiplin sholatnya. Jangan sampai anak kita karena kecenderungan dengan gadget, dengan main ini main itu, tapi waktu sholat kita biarkan, kita toleran, berat nanti pertanggungannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pastikan umur 7 tahun saja Rasul mengajarkan, ajarkan sholat pada anak-anakmu. 10 tahun dia juga masih sulit untuk sholat, boleh kita memukul. Memukul di sini nggak harus fisik yang keras, tetapi menyadarkan agar anak-anak kita mau sholat. Dan tentunya sholat yang kita lakukan setiap hari adalah harapannya, bukan hanya sekedar harapan. Dan ini menjadi target kita. Aqimis sholat, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Tegakkanlah sholat, dirikanlah sholat, karena sesungguhnya sholat yang benar dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Dan sholat yang benar ternyata akan menjadikan orang itu bertauhid kepada Allah, bebas dari kesyirikan. Dan orang yang sholatnya benar, dia akan menjadi hamba yang dermawan, bebas dari sifat kikir. Maka kalau golongan yang pertama adalah orang yang nggak sholat, yang akan menjadi penghuni neraka sakar. Kemudian yang kedua adalah orang yang kikir. Celakalah, celakalah, celakalah. Siapa yang celaka? Yaitu orang yang pakaiannya lebih baik daripada amal ibadahnya. Orang yang untuk urusan dunia, hura-hura, maksiat dan dosa, na'udzubillah min dzalik, dia gampang sekali mengeluarkan hartanya di jalan syaitan, tapi sulit sekali mengeluarkan harta di jalan Allah. Ingat, harta itu ada terbagi menjadi 3. Milik Allah, milik kita, dan milik syaitan. Harta itu akan menjadi milik Allah manakala itu kita yakini adalah merupakan amanat, titipan, ujian dari Allah. Kemudian harta itu kita gunakan untuk kebaikan, ibadah dan amal soleh, untuk ibadah, untuk dakwah, untuk membantu fakir miskin, kaum duafa. Lebih-lebih dalam satu dijelaskan, apabila seorang laki-laki atau seseorang yang mendapatkan rezeki, dia bekerja, dia mencari nafkah, dia pikirkan selain untuk dirinya, keluarga, anak dan istrinya, dia dan pikirkan betul untuk meringankan, membantu fakir miskin, kaum duafa dan janda miskin, maka Allah akan limpahkan rezeki pada orang tersebut dan dia tidak akan mengalami kesulitan-kesulitan dalam masalah dunia karena Allah menjaminnya. Kemudian saudara seiman bahwa Allah cinta pada kebaikan dan kebenaran yang selalu mengharapkan keridhaan Allah. Harta akan dikatakan milik Allah manakala harta itu kita gunakan untuk ibadah, kebaikan dan amal soleh, untuk kepentingan dakwah, untuk kepentingan ibadah, membantu fakir miskin, kaum duafa dan orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang enggak mampu. Harta milik kita kalau hanya untuk senang-senang kita saja, senang keluarga saja, wira-wiri sana ajang sini saja, itu harta milik kita. Tetapi harta itu menjadi miliknya syaitan manakala harta itu menjadikan kita sombong, menjadikan kita kikir, menjadikan kita melanggar hukum aturan syariat Allah, dan harta itu akan menjadi milik syaitan manakala kita tidak pedulikan halal dan haramnya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Kemudian golongan yang ketiga yang akan menjadi penghuni neraka sakor adalah orang yang suka berkata-kata batil, meliputi marah-marah, dusta, ghibah, menghina, mencela, mengutuk, melaknat, memfitnah, adu domba, sumpah palsu, ya, dan lain sebagainya. Khusus kaitannya di media sosial, ada satu pelajaran dari Rasulullah indah sekali. Aifima ma'nahu kafa bil mar'i isman au kadiban. Cukuplah seseorang itu dikatakan dia berdusta dan berdosa. Cukuplah seseorang itu dikatakan berdusta dan berdosa, berdosa ataupun berdusta.
Manakala dia hanya menebarkan satu berita-berita yang dia sendiri tidak mengerti sebenarnya kebenarannya itu, maka selamatlah diri kita jika tidak menebarkan berita-berita yang tidak jelas. Tebarkan ilmu, tebarkan dakwah, ingatkan saudara kita, keluarga kita, itu lebih bermakna daripada kita menebarkan satu berita-berita yang hanya menimbulkan keresahan, yang menimbulkan keburukan dan menimbulkan fitnah satu dengan yang lainnya. Marah itu gampang, tapi akibat efek marah itu panjang. Apalagi anak dan istri kita marahi, kita cemooh, kita hina, hati-hati. Siapa yang akan paling kehilangan kalau kita nanti mati? Kita akan menyesal kalau kita semasa hidup anak kita, istri kita anggap bukan sesuatu yang berharga. Tapi kalau kita anggap sesuatu yang sangat berharga, maka kita pun akan memuliakan, akan berbuat baik pada anak, istri dan keluarga kita, karena memang ini diantara yang paling utama. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang beriman, selamatkanlah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kemudian yang keempat, yang diancam dengan neraka sakor adalah orang-orang yang mendustakan hari akhirat atau kiamat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Adalah kehidupan akhirat itu, kata Allah, lebih baik daripada kehidupan dunia. Ingat, dunia ini kita tumpuk-tumpuk, kita perbanyak, pada akhirnya juga kita akan mati dan tidak akan kita bawa. Orang ketika mati yang menyertai tiga, hartanya, keluarganya, dan amal ibadahnya. Harta dan keluarga akan kembali, dan akhirnya hanya amal ibadah yang terbaiklah yang akan menjadi sahabat teman kita, yang akan menjadi sahabat penolong kita, akan menjadi pintu jalan untuk menuju surga menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyaklah kebaikan ibadah dan amal solih sebelum kita mati, sebelum kita menyesal. Kalau kita ada sakit, kita ada susah, maka tidak banyak kebaikan yang bisa kita lakukan. Semoga bermanfaat buat diri kita bersama. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. I'lamu anallaha ghafurur rahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Saudaraku seiman, nama Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum menutup khutbah saya, satu renungan dari firman Allah Subhanahu wa taala yang kaitannya dengan kunci kebaikan tentunya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Selesai dari kegiatan satu kegiatan yang lain, dari aktivitas satu ke aktivitas yang lain, tetap dalam lingkaran ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kunci kebaikan, yaitu hendaknya kita selalu menyibukkan diri dalam kebaikan ibadah dan amal salih. Sebab jika kita tidak menyibukkan diri dalam kebaikan ibadah dan amal solih, maka syaitanlah yang akan menyibukkan kita dalam maksiat dan dosa. Yuk bergegaslah, waktu kita tidak terlalu lama, waktu kita hanya sebentar saja. Kita semangat mati, tidak semangat juga mati. Tapi alangkah baiknya tentunya semangat kita dalam kebaikan ibadah dan amal soleh, sehingga pun kalau mati insya Allah husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna istibaa wa arinal batila batila warzuqna istinaba. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika
Ya Allah, berikanlah kemampuan kepada kami untuk selalu ingat zikir kepadamu, mensyukuri nikmat-nikmatmu, dan baik pula dalam ibadah kepadamu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, berikanlah ilmu yang bermanfaat kepada kami, rezeki yang baik dan halal, amal ibadah yang diterima, rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah warahmah, keturunan yang baik, solih solihah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, berilah kekuatan, kesabaran, pertolongan dan kemenangan ya Allah pada kaum muslimin dan muslimat yang berdakwah berjihad di jalan-Mu ya Allah. Allahumma ansur mujahidin fi Filistin. Allahumma ansur mujahidin fi Filistin. Allahumma ansur mujahidin fi Filistin. Allahumma ansur mujahidin fi jamil alam. Allahumma ansur mujahidin fi jamil alam. Allahumma ansur mujahidin fi Indonesia. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, janganlah Kau matikan kami ya Allah, kecuali setelah amal ibadah kami lebih banyak dari dosa-dosa kami ya Allah. Allahumma khtim lana bil Islam, wakhtim lana bil iman, wakhtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, akhirilah kehidupan kami dengan Islam, akhirilah kehidupan kami dengan iman, dan akhirilah kehidupan kami dengan husnul khatimah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, berilah kami hati yang bersih, pikiran yang jernih, lidah lisan yang selalu jujur, akhlak yang mulia, hidup dan mati dalam ketaatan, keimanan, ibadah, sabar dan syukur. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.